Yang membedakan antara orang kaya dan miskin adalah mindsetnya. Ya, jadi kalau misalnya kita jejerin bareng nih dua orang ya, yang mereka lakukan dalam keseharian dan apa yang melandasi yang mereka lakukan, itu yang bikin beda adalah mindsetnya, cara berpikirnya. Misalnya ya, dari sisi orang kerja, orang yang biasanya sukses dalam karirnya, yang sampai mentok, mindsetnya itu beda loh sama orang yang karirnya biasa-biasa aja. Misalnya, di dalam satu pekerjaan, dia dikasih pekerjaan lebih sama bosnya yang ujungnya jadi direktur pada saat dia masih muda, itu semuanya dijabanin. Dikasih 10 kerjaan ya dikerjain semuanya. Kenapa? Supaya kemampuannya dia melebar. Apalagi kalau baru lulus kuliah ya. Dia tadinya cuma ngerti satu bidang administrasi, tapi karena dikasih semua kerjaan, kerjaan yang lain juga dia kerjain, akhirnya dia bisa semua. Akhirnya setelah beberapa tahun, daya negosiasinya lebih tinggi. Dia bisa melamar pekerjaan di perusahaan lain yang gajinya lebih tinggi. Tapi di satu sisi ada orang-orang yang kalau misalnya pada saat kerja dikasih kerjaan lebih, dia langsung bilang, oh ini bukan bagian dari pekerjaan saya, ini di luar dari skop pekerjaan saya. Biasanya orang-orang yang seperti ini ujungnya nggak kemana-mana. Ya, secara umum ya, walaupun saya nggak bilang semua orang, tapi secara umum biasanya seperti itu. Apalagi mindset, misalnya bisnis. Sama juga. Orang yang mindsetnya memang dia berbisnis dan mau jadi besar, dia tahu kalau dia harus delegasi. Jadi misalnya dia mulai satu restoran nih, dia jadi orang yang masak bakminya, dia jadi kasir juga. Tapi lambat laun, dia cari cara gimana supaya ini bisa dilakukan oleh orang lain. Supaya dia bisa di posisi manajemen. Dan supaya dia bisa menjalankan banyak cabang sekaligus. Sedangkan pebisnis yang nggak kemana-mana, mindsetnya itu adalah dia yang paling hebat. Jadi dia masak, dia yang ngurus kasir, sampai 10 tahun dia yang ngurus kasir. Yang satunya udah sampai punya ratusan cabang dalam 10 tahun, yang satunya lagi cabangnya masih satu doang. Nah, dari sisi investasi keuangan juga sama. Mindset dari orang yang investasinya berhasil dan nggak berhasil, itu juga sama. Yang nggak berhasil contohnya apa? Maunya cepat, all in. Ya, dia cari yang bisa kali 20, langsung dia all in. Naga-naga cacing-cacing. Banyak yang bilang gitu. Apa yang terjadi? Karena semua itu adalah statistik, ada kemungkinan bahwa uangnya hilang semua. Dan nggak sedikit ya orang yang kehilangan uangnya semua karena dengan mindset mau kaya cepat, tidak ada diversifikasi, dan dia merasa dirinya yang paling benar. Sedangkan orang yang investasinya benar, ya dia dengan mindset dia akan pelajari gimana caranya supaya dia bisa diversifikasi, gimana caranya dia memastikan bahwa uangnya bertumbuh terus selama 10-20 tahun ke depan sampai dia masuk ke masa pensiun. Di masa pensiun, ya dia berhasil mengakumulasi uangnya dan dia nggak perlu kerja lagi, bisa hidup dari pendapatan pasif. Jadi intinya mindset ini yang membedakan antara orang yang sukses dan nggak sukses ya di segala bidang, termasuk orang kaya dan juga orang yang miskin. Nah, di sini saya akan bahas 5 hal, bisa jadi perenungan kalian ya. Jadi insight ini saya dapatkan dari buku yang namanya Mindset ya, The Psychology of Success. Bagi kalian yang suka baca buku bisa baca bukunya. Tapi di sini saya petik insight-insight yang menurut saya berguna. Oh ya, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe ya, supaya nanti kalau ada video baru bisa muncul di halaman home. Dan kalau misalnya kalian ingin belajar bisnis ataupun membesarkan bisnis, bisa gabung di aplikasi yang saya bangun, Growin. Ini adalah komunitas untuk pebisnis, belajar bisnis. Ada ribuan ilmu teknis bisnis, networking pebisnis, konsultasi tertulis. Yang pertama itu adalah fixed mindset dan growth mindset. Nah, mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu ya. Nah, kalau kita translasikan, fixed mindset adalah mindset yang tetap. Growth mindset adalah mindset yang bertumbuh. Perbedaannya apa? Contohnya, pandangan terhadap kemampuan. Jadi misalnya, kalian nggak bisa main golf nih, dan kalian mau networking. Pada saat teman kalian ngajak golf, kalian bilang, ah udahlah gue emang nggak bisa golf dari dulu. Dari kecil sampai dengan sekarang umur 25, 26, nggak pernah main golf, gue nggak akan bisa, gue nggak bakat olahraga. Tapi orang yang growth mindset, jawabnya akan seperti apa? Dia akan beda. Dia akan jawab, gue akan belajar, gue akan cari coach. Kasih waktu gue beberapa minggu, sampai gue at least bisa basicnya, nanti gue akan turun lapangan sama lo. Walaupun belum baik, nanti sejalan dengan waktu, gue akan baik. Nah itu growth mindset ya, jadi percaya bahwa kita itu bisa, asalkan kita mau belajar. Nggak ada segala sesuatu yang namanya, oh kalau kita udah nggak bisa, selamanya nggak bisa, karena di luar dari ranah kita. Karena ya semua itu mulainya dari pemula. Bahkan pemain bola yang hebat, pemain basket yang hebat, pemain golf yang hebat, semua mulainya dari pemula. Pada saat pertama kali mereka main, walaupun masih muda ya, itu mereka mulai dari sebagai beginner, sebagai pemula. Gitu. Jadi kalau orang yang punya growth mindset, dia tahu bahwa semua pasti mulainya sebagai pemula. Yang penting kita ada ketekunan, kita latih terus, kita cari ilmunya gimana supaya kita menguasai kemampuannya pasti bisa. Kemudian yang membedakan antara fixed mindset dan growth mindset selanjutnya itu adalah dari sisi respon terhadap tantangan.
Jadi misalnya kalau ada tantangan dalam pekerjaan ya, misalnya dimarahin sama bos terus karena performanya buruk, orang yang fixed mindset akan berpikir kalau ya memang dia performanya buruk. Udah nggak bisa dirubah lagi ya memang seperti itu. Nasibnya dia seperti itu. Tapi orang yang punya growth mindset, dia akan berpikir, oke, di mana nih dia bisa improvisasi? Di mana nih dia bisa benerkan ini? Karena pasti ada yang salah kalau performanya buruk. Karena kan ada patokan yang sudah ditetapkan di dalam KPI-nya. Yang perlu dikoreksi apa? Yang perlu dipelajari apa? Itu growth mindset. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah persepsi terhadap kegagalan. Orang yang punya fixed mindset itu melihat kegagalan sebagai sesuatu yang sangat besar sekali. Jadi nggak boleh gagal sama sekali. Ya walaupun memang kita harus berpikir seperti itu ya, dalam mengerjakan segala sesuatu, kita hindari kegagalan. Tapi kegagalan itu adalah sesuatu yang merupakan bagian dari proses. Ya orang yang punya growth mindset, dia sadar kalau ketika kita berproses untuk menjadi yang terbaik dalam satu bidang, ya ketika kita menghadapi suatu tantangan, ya pasti ada kegagalan yang akan kita lewati. Kita baca semua biografi dari orang-orang besar di dunia ataupun di Indonesia, pasti ada kegagalan dalam hidupnya. Ini sama seperti orang yang ikut kompetisi. Emangnya orang-orang yang juara kompetisi, misalnya game Mobile Legend atau olahraga basket, itu dari awal dia ikut lomba langsung menang? Enggak kan, pasti ada gagalnya. Dia belajar dari kalahnya di mana, kompetitornya baiknya seperti apa, dia pelajari, kemudian akhirnya suatu ketika dia menang. Cuman kan memang orang lihatnya itu pada saat dia udah menang gitu ya, nggak lihat prosesnya. Nah, orang yang punya growth mindset paham bahwa memang kegagalan itu adalah bagian dari proses. Kemudian hal kedua yang ingin saya bahas ini adalah kekuatan belum. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin mengucapkan segala sesuatu, berhati-hatilah. Seperti yang saya bilang ya, apa yang kita katakan itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong, omonglah sesuatu yang positif. Kalau misalnya mau ditambahkan emosi, yang positif. Yang negatif jangan ditambahkan emosi. Kalaupun memang harus dikeluarkan dari mulut. Dan satu lagi di sini adalah menggunakan kata-kata belum. Jadi kalau misalnya kalian ditanya, ya misalnya kalian mau main golf buat networking. Orang tanya ke kalian, bisa main golf gak? Jawabnya apa? Jawabnya, oh belum bisa. Bukan nggak bisa. Kalau nggak bisa kan mungkin kalian menganggap selamanya nggak bisa. Tapi kalau belum bisa, berarti kalian yakin kalau nanti suatu ketika itu kalian pasti bisa. Jadi dengan menggunakan kata-kata belum ini, sebenarnya ini juga akan menstimulasi ya kalian untuk mau belajar gitu. Karena kalian tahu kalian pasti bisa, cuman memang belum aja, belum melewati prosesnya. Semua orang yang menguasai suatu kemampuan atau mencapai suatu kesuksesan, mereka itu melewati prosesnya. Ya kalian belum lewatin prosesnya, belajar, capek, salah, gagal. Kalau golf mungkin salah pukul, encok, segala macam. Belum melewati prosesnya. Kalau sudah lewatin prosesnya, ya pasti bisa. Dan di sini penting sekali untuk selalu berpikir jangka panjang ya. Jangan sampai kalian baru nyoba sebulan, ya awalnya keren sih bilangnya belum bisa. Suatu saat pasti bisa, tapi baru nyoba sebulan langsung bilang, oh nggak bisa, gue pasti nggak bisa, udah coba sebulan. Jangan seperti itu. Ya memang ini harus jangka panjang, segala sesuatu butuh proses. Jadi saya sangat menyarankan kalian untuk menggunakan kata-kata belum ya. Setiap kali kalian ditanya sesuatu yang memang di luar dari kapasitas kalian. Ini saya sendiri juga terkadang suka kelewat ya. Kalau ditanya orang, saya bilangnya selalu nggak bisa. Ya sebenarnya yang lebih baik itu adalah ngomongnya belum. Karena dengan belum itu kita juga secara alam bawah sadar kita nge-push ya. Bahwa ini sesuatu yang kita bisa loh. Cuman memang butuh prosesnya aja. Kemudian poin yang ketiga itu adalah fokus pada usaha daripada hasil. Nah, ini satu hal yang juga sangat penting sekali ya. Anak-anak zaman sekarang, banyak sekali yang orang tuanya itu selalu bilang, hebat nih gambar lu bagus. Wih hebat, main gamenya juara satu. Yang dipuji itu adalah hasilnya, bukan prosesnya. Karena kalau misalnya yang dipikirkan adalah hasilnya, proses itu menjadi seperti nggak ada apa-apanya kalau misalnya gagal. Padahal itu dibutuhkan proses itu. Orang-orang yang berhasil dalam hidup, mereka punya grit. Dalam bahasa Inggris, grit, Indonya itu mungkin persistensinya. Misalnya, kalian ikut kompetisi nyanyi. Ya baru sekali gagal, 2 kali gagal. Kalian latihan terus, 3 kali gagal, 4 kali gagal. Karena kalian punya gritnya, karena kalian fokus pada usahanya, akhirnya suatu ketika kalian juara. Ya karena kalian fokus terus di usahanya. Tapi orang-orang yang terbiasa fokus pada hasil, mungkin dia baru sekali, 2 kali ikut kalah, dia udah stop. Dia ngerasa dia nggak bisa gitu. Memang bukan dia punya keberuntungan. Ada orang yang seperti itu. Nah itu masuk dalam kategori, nah mindset yang seperti itu susah maju dalam hidup. Jadi kalau misalnya mau maju, kalian harus fokus pada prosesnya. Karena memang tantangan paling berat itu di proses ya. Ketika kalian udah berproses, kemudian gagal, berproses lagi, gagal lagi. Ini harus tahan terus, berprosesnya nggak boleh stop. Nah banyak orang terlalu fokus di hasil.
Makanya orang-orang yang berhasil di dunia ini banyak sekali mereka itu punya persistensi yang sangat tinggi. Ini ada pembelajarannya ya. Kalian bisa baca bukunya itu namanya Grit ya. Memang dia mempelajari orang-orang yang sukses itu biasanya punya apa? Punya grit. Makanya mindsetnya harus fokus pada proses. Nah kalau kalian nanti punya anak ya sama seperti saya punya anak, saya akan fokus memuji prosesnya. Terlepas dari hasilnya. Yang penting dia improvisasi terus, yang penting dia tahan terus, selalu menjadi lebih baik, itu sangat oke gitu. Karena itu resep untuk sukses dalam hidup. Ingat ya. Kemudian poin keempat adalah penerimaan kritik. Nah ini juga nggak gampang diimplementasi ya. Intinya kita harus jadi orang yang mau terima kritik. Ya jangan mau hanya menerima input yang bagus-bagus aja. Kayak misalnya saya ingat dulu pada saat pertama kali saya bikin video, lebih dari 5 tahun yang lalu, videonya jelek banget. Saya sekarang lihat videonya jelek banget. Tapi saya ingat di saat itu, saya kasih lihat ke teman saya, ada yang bilang bagus banget. Dia bilang, wih bagus lu, gila lu emang gini hebat ya. Oke lah, ini pasti bisa lu coba. Dia bilangnya bagus terus gitu. Tapi di sisi yang lain, ada temen yang langsung dengan gamblang ngomong, ini jelek bro. Audio lu jelek. Angle lu jelek. Lu nggak bisa ngomongan lu juga nggak ada energi. Itu sebenarnya yang bisa bikin saya maju. Kalau misalnya kalian punya teman-teman yang memang bisa memberikan kritik yang pedas, dan memang itu bisa membuat kalian menjadi lebih baik, kalian harus pertahankan teman-teman itu. Karena itu yang kalian butuhkan. Kalian bukan butuh pujian-pujian yang nggak jelas gitu, yang nggak bisa bikin kalian improve. Yang dimana kalian salah tapi tetap dipuji. Jadi kalau misalnya ada kritik dari orang-orang sekitar kalian, kalian dengar, ini benar nggak kritiknya bisa membuat kalian menjadi lebih baik. Dan penerimaan kritik ini memang nggak semua orang terbiasa ya. Karena kalau kita menerima kritik yang menceritakan yang buruk tentang kita, itu terkadang kita bisa ada rasa tersinggungnya di awal. Atau harga dirinya kayak tercoreng. Nah ini harus kalian bisa lawan. Karena tanpa melewati penerimaan kritik itu, kalian nggak bisa menjadi lebih baik. Ini saya juga udah pelajarin ya di semua hal dalam hidup saya. Dari ketika saya berkarir, ketika saya berbisnis, kemudian saya menjadi content creator, setiap kali ada kritik, saya akan dengar baik-baik. Ini benar kritik yang bisa membangun saya, atau hanya hujatan aja. Kalau memang benar-benar ini adalah kritik yang membangun, saya akan terima. Jadi harus belajar untuk mendengar. Ya ini kemampuan yang sangat baik. Kalau misalnya kalian bisa menerima kritik, itu kalian bisa karirnya mentok, mau bisnis juga bisa mentok, menjadi leader yang baik. Apapun yang kalian kerjakan, itu bisa menjadi baik. Karena bisa menerima kritik. Karena banyak sekali orang-orang yang gagal dalam hidup itu nggak mau menerima kritik. Udah kaku, keras, nggak gitu pinter, nggak mau nerima kritik, udah habis itu. Jadi jangan sampai kalian menjadi orang yang nggak bisa terima kritik. Kemudian poin yang kelima ya terkait dengan mindset yang saya ingin sampaikan di sini adalah pengelolaan emosi. Ini sangat penting ya. Jadi pada saat kalian gagal, biasakan untuk punya rutinitasnya untuk melewati emosinya. Misalnya kalian ikut kompetisi gagal atau apply kerjaan gagal, menjalankan bisnis gagal. Fokus waktu dan energi yang kalian habiskan bersedih-sedih terhadap kegagalan kalian itu nggak ada gunanya. Seharusnya bisa diarahkan ke hal yang positif. Jadi misalnya nih, kalian gagal dalam bisnis, kemudian 3 bulan nggak mau makan, 3 bulan main game aja di rumah, nggak mau peduli sama apapun. Sayang itu 3 bulan. Ya kalian misalnya memutuskan bulan keempat baru mulai lagi cari cara. Itu 3 bulan kalau misalnya kalian bisa persempit jadi 1 hari aja sedihnya. Sedih nggak apa-apa karena hal yang wajar ya. Tapi persempit 1 hari sedih, udah selesai, nangis segala macem, hari selanjutnya langsung start lagi. Itu orang-orang yang biasanya menang dalam hidup. Mereka mindsetnya seperti itu. Gagal, ya udah, besok kita ready lagi. Karena memang kegagalan adalah bagian dari proses. Kalian lihat atlet-atlet juara dunia, semuanya seperti itu. Ya pebisnis yang di level atas, semuanya seperti itu. Rata-rata mereka sudah terbiasa dengan kegagalan dan mereka bisa kelola emosinya dengan baik. Jadi kalian secara mindset harus ingat, kalau emosi ini, yang negatif ini, menghabiskan fokus, waktu, dan energi kalian. Jadi nggak ada gunanya kalau terlalu lama, kalau bisa dipersingkat. Kalian harus bisa jaga kalian punya fokus, energi, waktu dengan baik. Dan kemudian emosi ini juga terkait dengan ketika kalian melihat orang lain sukses ya. Kalian harus bisa punya energi yang positif. Kalau lihat orang lain sukses, lahirkan perasaan bangga, perasaan ikut senang. Ya karena banyak sekali orang yang muncul adalah perasaan negatif, benci. Ya kalau bisa dia jatuh gitu ya, mentalitas kepiting yang saya selalu ulang-ulang ya. Ditarik turun, kalau bisa dia turun, lebih rendah dari kita. Kalau ada orang lain mau sukses boleh, tapi nggak boleh lebih tinggi dari kita. Nah itu harus dihindari. Ya kalian tumbuhkan perasaan positif. Kenapa? Karena ini penting supaya secara alam bawah sadar positif juga semuanya. Karena kalau misalnya isinya negatif, seperti yang saya selalu ulang-ulang, nggak cuma di ucapan ya, kalau misalnya di dalam isinya negatif, itu kemampuan kita berpikir, fokus energi kita, itu juga kegerus. Ya juga akan imbasnya kurang baik terhadap kita.